Halo, selamat malam teman-teman Indobis semua ya. Kembali lagi malam ini kita ada di Orbis, obrolan seputar bisnis dari Indobis ya. Sebelumnya kami dari pihak Inter Indobis mohon maaf karena ada keterlambatan yang harusnya tadi kita live jam 7 tapi akhirnya terpending karena kendala dari kehadiran narasumber yang memang terpending jadwalnya karena kesibukan beliau. Jadi mohon maaf dulu, tapi Simbok harap nih jangan menyurutkan semangat untuk kita berilmu malam ini ya, karena malam ini kita mau ngobrol bareng sama sociopreneur. Ngobrolnya tentang apa sih? Ngobrolnya tentang menciptakan uang dari yang terbuang. Loh, dari yang terbuang kok bisa menciptakan uang? Nah, penasaran kan kayak apa tuh nanti ya perjalanan beliau sebagai penggiat sosial yang melihat peluang bisnis dari pengelolaan sampah ya kan. Kembali lagi di sini ketemu lagi sama Simbok Ika Pramesti. Kamu udah follow belum Instagram Simbok? Follow ya, jangan lupa di simbok.ika Pramesti dan subscribe YouTube aku juga, karena selain di Inter Indobis di feed, Instagram Simbok juga akan banyak banget informasinya gitu ya. Sambil kita menunggu Mbak Wildanya untuk join. Kalau Mbak Wilda sudah join, mohon untuk ada permintaan request. Jadi nanti kita bisa accept di sini untuk kita hadirkan ya. Sini. Nah, nanti teman-teman yang mau nanya nih boleh langsung masukin ya pertanyaannya di chat box, atau kamu boleh DM juga di Instagram. Nanti akan ada tim Inter Indobis yang akan menyampaikan ke Simbok pertanyaan apa aja sih yang akan mau dibahas bersama gitu ya kan. Siapa sih yang nggak kenal sama sampah, atau kok bisa ya Mbak Bil sampah. Nah, nanti kita akan tanya-tanya bareng sama beliaunya ya. Itu. Halo, selamat Halo, malam. Selamat malam Mbak Wilda. apa kabar? Mohon maaf terlambat. Baik, apa kabar Mbak Wilda? Baik, Semoga sehat selalu ya. Salam kenal juga dari saya Simbok Tika Pramesti. ya salam kenal ya, Bu. Ya, oke. Tadi ada kendala lagi di jalan ya Mbak. Jadi tadi sudah Iya, Simbok sampaikan juga nih ke teman-teman yang ada di Instagram. Mohon maaf karena ada delay dari waktu yang harusnya jam 7 live-nya, jadi molornya agak cukup lama ya. Tapi iya. semoga tidak menyurutkan semangatnya untuk kita ngobrol sharing malam ini. Ya, Mbak Wilda, ya jadi sebenarnya udah pada kenal nih pasti dengan istilah Ratu Sampah ya nggak sih Mbak? Belum tahu juga, udah Nah, pada kenal. oh gitu ya. Oke, kalau gitu boleh boleh memperkenalkan diri dulu dong Mbak Wilda, menyapa di teman-teman Instagram yang sudah hadir malam hari ini. Eh, Hai, selamat malam. Saya Wilda. Saya sosiopreneur, social entrepreneur di bidang waste management. Saat ini founder dan CEO PT Shafira Global Sinergi, perusahaan yang bergerak di bidang kepedulian sosial dan lingkungan, fokus menangani masalah sampah. Ya, oke. Duh, langsung kayaknya menarik banget tadi ketika bilang ada waste management ya. Di kepala Simbok nih udah langsung berjalan nih. Ya, apalagi sekarang lagi getol-getolnya kita bilang tentang zero waste management juga ya Mbak, karena Simbok juga Iya, bergeraknya di fashion planner. Oke, nanti kita akan bahas sampai ke sana nih Mbak. Tapi di awalnya dulu nih ya, kita mau nanya dulu dong. Sebenarnya nih ya, kenapa sih kok pada akhirnya terjun ke pengelolaan sampah atau waste management ini? Padahal yang Simbok tahu Mbak Wilda ini sebenarnya bukan bukan lulusan dari lingkungan kan, justru lulusannya dari IT. Betul nggak Mbak? iya, betul. Nah, itu kenapa bisa Eh, bisa tertarik pada akhirnya terjun ke pengelolaan sampah ini? Sebenarnya kalau ke pengelolaan sampah, awalnya sih lebih karena keprihatinan.
Jadi Mm-mm. bukan karena ingin apa, karena suka-suka gitu aja, enggak juga. Cuma karena ada keprihatinan Mm-mm. bahwa harus ada yang mau turun ke lingkungan secara berkelanjutan. Kalau dulu kan banyak orang turun gerakan bersih sana, bersih sini, gitu kan. Ya. Setelah Mm-mm. ditinggal kotor lagi, gitu. Nah, dengan adanya eh, keinginan untuk itu, makanya mencoba turun ke lingkungan untuk eh, bergerak dari yang kita bisa, yang kita mampu. Awalnya seperti itu. Awalnya jadi bergerak dari keprihatinan ya, melihat di lingkungan Iya, sekitar pastinya kan, Mbak. iya Nah, betul. terus pada akhirnya kepikiran, oke nih, aku akan mengelolanya sekarang gitu. Itu ada triggersnya nggak, Mbak, sebenarnya yang memicu gitu? Iya, sebenarnya awalnya justru karena saya fobia sampah, Bo. Jadi Oh karena gitu. Mhm. saya tadinya malah nggak jijian lah gitu, sangat jijik, Mhm. gampang. Pokoknya nggak suka gitu kalau lihat yang kotor-kotor gitu, nggak suka gitu. Nah, Mhm. jadi Mhm. karena melihat itu saya prihatin gitu. Nah, nanti saya mikirnya gini, dulu kan pernah kerja di perusahaan asing ya, pernah kerja di Ya. perusahaan Mhm. Jepang. Orang Jepang bilang, Mhm. nanti kamu 40 tahun lagi akan hidup di atas sampah gitu kan. Karena dia melihat pola hidup kita di Indonesia seperti ini gitu kan. Nah, Mhm. terus Mhm. Mhm. saya pindah kerja pun sama gitu, di beda perusahaan Mhm. lagi, di perusahaan asing yang lain lagi, semua punya pemikiran yang sama. Orang Indonesia Oke. kalau nggak bergerak dari sekarang, 40 tahun lagi akan hidup di atas sampah gitu. Nah, Mhm. dari Mhm. situlah saya merasa itu saya deg-degan gitu dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, ini kalau kita nunggu 40 tahun lagi lah, kita bayangin kan kalau kita punya Mhm. anak, punya cucu ke depannya gitu Ya, kan. Nah, kita kan akan betul. hidup di atas sampah gitu. Nah, yang saya pikirkan waktu itu, nah saya harus Mhm. melakukan sesuatu nih gitu. Jadi lebih seperti itu sih. Oke, oke. Terus itu kapan, Mbak, pertama kali terjun? Eh, Terjun itu sebenarnya saya datang ke Jakarta itu kan udah dari tahun 98. Eh, Mhm. Tamat SMA, mau nyari kuliah, Mhm. nyari kerja ke Mhm. Jakarta itu. Nah, dari situ Mhm. saya langsung merasa saya perlu melakukan Mhm. sesuatu di sini gitu. Jadi dari Mhm. 98 saya turun di gerakan sosial, gerakan Mhm. bersama teman-teman di sekitar lingkungan gitu. Awalnya sederhana. Nah, lama-lama saya Mhm. lihat kok gerakan ini nggak ada akhirnya, maksudnya Mhm. nggak berkelanjutan gitu kan, karena kita melakukan gerakan bersih sana bersih sini, yang kita bersihkan lingkungannya, sedangkan yang bermasalah orangnya. Nah, dari Iya, situlah betul. saya melihat, jadi yang bermasalah di sampah itu kan bukan sampahnya, tapi orang, Mhm. perilaku orang yang membuang sampahnya bagi diri kita yang bermasalah. Nah, perubahan perilaku lah inilah yang harus kita yang harus kita rubah gitu. Nah, jadi perubahan perilaku itulah yang harus kita perbaiki gitu. Nah, dari Mhm. situlah Mhm. Ya. saya mencoba memulai dari teras rumah, membuat gerakan mulai dari gerakan di teras rumah awalnya tahun Mhm. 2007. Oh, tahun 2007. Jadi betul-betul ditekuni tadinya kan maksudnya dari kegiatan kampus ya bersama teman-teman. Ya, Kalau kita dulu sekolah apa sih namanya pecinta lingkungan tuh ya? Apa ya istilahnya dulu iya, Sibuk juga ada tuh. iya, Ya pencinta itu. alam, pencinta lingkungan. Ya benar pencinta alam, pencinta lingkungan. Terus abis itu benar-benar terjun di bisnis berarti di 2007 ya Mbak. Nah, 2007 itu saya merubah pola sosial ke usaha sosial awalnya yang saya Mm-mm. lakukan. Jadi Mm. gini, pendekatan ke masyarakat itu kan saat saya lakukan pendekatan sosial, Mm-mm. yang ada di pikiran masyarakat adalah kalau gerakan sosial Mm-mm. nanti biayanya dari mana? Kami bikin Ya proposalnya betul. kemana? Gitu. Jadi yang Mm-mm. yang ada di masyarakat itu kepikirannya selalu itu. Nah, saya ingin merubah bagaimana teman-teman mau melakukan dari yang kita bisa, yang kita mampu dulu deh, gitu, dari usaha kita. Gitu. Mm-mm. Jadi kalau kita cari-cari bantuan sana sini, gitu kan, kita Mm-mm. cari bantuan sana sini, bantuannya nggak ada, keburu lemas gitu, keburu energinya Mm. hilang, mereka nggak jadi bergerak Mhm. gitu. Nah, itu pengalaman
pengalaman saya Mhm. sebelumnya. Nah, akhirnya saya mencoba, ayo kita gerakan dengan pola kewirausahaan. Nah, dengan pola kewirausahaan itulah akhirnya saya membuat kelompok usaha pengolah sampah awalnya. Oke, Kelompok oke. usaha. Nah, dengan Mhm. kelompok usaha akhirnya berkembang, bergerak di lingkungan. Mhm. Awalnya misi saya sederhana waktu itu, Mhm. mengajak setiap ibu rumah tangga mau melakukan seperti yang saya lakukan, pilah sampahnya mulai Mhm. dari rumah, kemudian Oke. ngolah sampah organiknya menjadi kompos gitu. Jadi Mhm. gerakan mimpi saya tadinya nggak terlalu besar gitu, jadi mimpi saya hanya gimana setiap ibu rumah tangga mau melakukan seperti yang saya lakukan di rumah saya gitu kan. Nah, jadi pola itulah yang saya kembangkan, ternyata berkembang Mhm. gitu, berkembang akhirnya skala RT mau, skala RW Mhm. mau, skala kelurahan desa mau gitu. Nah, kita gerakanlah. Nah, saat terakhir itu saat saya mengajak mereka kalau sudah diolah dikemanain, itu pertama poinnya akhirnya membangun perusahaan. Oke, terus yang pada akhirnya disebut dengan bank sampah ya, Mbak? Ya, nah, bank sampah itu sebenarnya lahir di tahun 2008 di Jogja, dibawa oleh Pak Mhm. Bambang Suwerda. Nah, Mhm. kita ikut gerakan bank sampah itu di tahun 2009. Oke. Nah, itu untuk kita kan tahu ya ini tadi dari. Oke, Mbak Wilda, saya ini dulu, saya potong dulu nih sebelumnya nih, Iya, karena ada pertanyaan-pertanyaan ya. Tadi kan udah dijawab ya sebenarnya seputar visi misi. Nah, tapi ada yang menggelitik Simbok juga nih. Ini kan awalnya kegiatan sosial, iya, social activity, ya kan? Sebelum pada iya, akhirnya berubah menjadi sociopreneur. iya, At least kita tahu bahwa kegiatan sosial itu adalah dia non-profit activity kan, NPA. iya, Nah, betul. padahal setiap kegiatan menjadi bisnis untuk become entrepreneur itu pasti butuh modal yang pastinya itu berupa cash money yang biasanya dikeluhin sama UKM-UKM kan itu ya, Mbak. Iya, Jadi kalau kalau kita mau ini pertanyaan simple aja sih dari Simbok ya. Seandainya saya juga sebagai ibu rumah tangga terus nanya nih, terus kalau aku bisa memilah dan aku bisa ini di rumah, gimana dong kalau aku mau juga berusaha seperti Mbak Wilda gitu. Itu iya, sebenarnya kita bicara menjadi entrepreneurnya itu dari mana nih linknya? Yang satu adalah non profit, yang satu ada profitnya menghasilkan profit kan, profit. menghasilkan Iya, omset. jadi gini, dulu yang saya lakukan itu adalah eh, saya memulai pilah dari rumah awalnya, pilah Mhm. sampah. Ada plastik, ada logam, ada kaca, kemudian ada apa kertas. Kemudian ada yang namanya sampah, yang jenis sampah ini dari zaman dulu tuh nggak pernah ada masalah sebenarnya kalau sudah dipilah. Mhm. Banyak yang Mhm. mau beli gitu, ada pengepul, dikasih ke pemulung Oke. mau gitu. Mhm. Mhm. Kemudian yang menjadi masalah di rumah tangga itu adalah sampah itu tercampur. Nah, Ya. inilah tanggung Mhm. jawab kita gimana membuat sampah itu tidak tercampur. Nah, saat saya memilah sampah kemudian saya kasih ke pemulung, pemulung senang. Makasih ya sudah dikasih yang bersih gitu sampahnya. Nah, Mhm. kemudian saya penasaran kenapa pemulung mau jalan keliling kampung, keliling pemukiman itu sampai dengan apa namanya sampai berjam-jam berhari dalam setiap hari gitu dari pagi sampai malam mereka keliling gitu kan. Saya penasaran Mhm. ternyata mereka menjual sampah itu ke pengepul atau pelapang. Nah, saya coba lakukan itu, saya jual ke pengepul. Kok dikumpulin uangnya 1 bulan 2 bulan itu kok bisa buat bayar listrik, bayar air, Mhm. bayar telepon gitu. Dulu tuh lebih seperti itu. Saya melihat no, ternyata ada nilainya di situ gitu kan. Nah, dari situlah saya mencoba memulai itu dari rumah. Nah, kemudian sisa waktu itu yang bermasalah sampah plastik kemasan dan sampah Mhm. residu. Yang disebut residu itu adalah Oke. sampah yang tidak bisa dikelola lagi, mungkin dia ada Mhm. infeksius seperti diapers, Ya. pembalut gitu. Terus plastik-plastik Ya. yang sudah Mhm. kotor, kena tambel, kena minyak gitu kan.
Nah, tinggal sampah saya sisa seperti itu gitu. Nah, kemudian ada lagi sampah organik. Saya olahlah di teras Mhm. rumah. Di teras rumah, mulai dari menjadi kompos. Awalnya jadi komposnya lama nggak jadi-jadi. Kemudian Mhm. saya cari cara gimana mempercepat itu komposnya bisa jadi. Akhirnya ketemulah formula 5 hari menjadi kompos. Kemudian yang pertama saya lakukan adalah formula menghilangkan bau gitu. Formula menghilangkan bau. Jadi dengan pola itulah akhirnya saya taruh di teras rumah. Tetangga saya nanya, oh ini kok bisa, ini apa gitu. Tapi kok nggak bau ya? Emang ikan masuk? Masuk. Uh, saya masuk. Uh, Kemudian yang bau-bau intinya semua gitu. Tapi baunya bisa hilang. Nah darilah pertama yang saya lakukan bahwa ternyata ngolah sampah itu bisa dimanapun. Akhirnya saya terinspirasi membawa keluar rumah. Disitulah saya membawa dengan modal gentong, dua Ya. gentong yang ember yang dimodifikasi. Saya bawa lah keliling-keliling Mhm. tuh ke komunitas. Makanya ketemu teman-teman mulai dari banyak komunitas. Dulu ada womanpreneur Ya, betul. community, ada Mhm. komunitas lingkungan gitu, Mhm. komunitas masyarakat lainnya. Saya masuklah ke komunitas-komunitas itu. Nah Oke. dari situlah Mhm. bergerak. Kalau ditanya modal, ya modal saya ya mungkin waktu itu modalnya cuma 500.000 dengan 2 tong itu. Wow, hanya dengan modal 500.000 ya, Mbak. Terus pada Kita akhirnya sekarang bergerak. Nah, sekarang bisa beromset yang Simbok tahu nih dan Simbok baca sampai beromset 10 miliar. Wow. saya sebenarnya nggak terlalu mau berbicara masalah nilai dalam bentuk rupiah Omset ya. sebenarnya. Iya, karena kalau saya sih lebih senang impact-nya apa sih terhadap lingkungan gitu. Sebenarnya lebih menarik kalau bicara membahas impact sebenarnya terhadap apa yang kita bisa berikan ke masyarakat, bisa penciptaan Mhm. lapangan kerja, Betul sekali. bisa merubah pola hidup pemulung yang tadinya keliling-keliling bisa kita wadahi, dikasih tempat, mereka bisa bekerja di bawah tempat yang teduh gitu, di tempat Ya, yang nyaman gitu. Nah, bagi saya lebih menarik sebenarnya membahas impact betul. impact yang kita lakukan itu daripada membahas omset Omset. sebenarnya. Betul banget. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas tuh ya gimana impact-nya ya. Nah, Iya, Mbak, pastinya kan ketika menjalankan ini juga tidak selalu mulus-mulus aja ya. Nah, iya. Simbok mau tahu nih, tantangan atau bukan tantangan dulu deh, tanggapan dulu deh. Sebenarnya tanggapan dari masyarakat sekitar atau bahkan mungkin keluarga ya yang tadinya mungkin fobia sampah terus sekarang kamu tuh ngapain sih ngubek-ngubek sampah aja? Ada nggak Mbak yang seperti itu juga? Eh, banyak sih. Jadi tantangan kita itu ya sampai nangis darah itu hampir kayak gitulah kasarnya gitu kalau Hmm. masalah tantangan Mhm. ya. Masalah Mhm. hinaan, masalah eh, ketidakyakinan orang gitu, kita Ya, meyakinkan betul. orang gitu. Jadi Mhm. kalau masalah tantangan sih eh, udah nggak bisa dihitung mungkin ya gitu terkait tantangan. Kalau ngajak ibu rumah tangga dulu awalnya juga gitu, kalau kita datang cuek ngapain Mhm. sih urus sampah, bayar urusan selesai gitu kan, kalau dulu di rumah tangga gitu. Nah saat Ya. diajak Mhm. mengelola sampah, mereka mereka mulai ini pertama mulai, makanya saya dulu tuh datang ke masyarakat itu nggak pernah merubah penampilan saya gitu. Jadi saya tetap, Mhm. kalau saya dulu tuh saya selalu bilang gini, awalnya kan saya bekerja sambil Mhm. gerakan di lingkungan gitu kan, jadi bekerja sambil Ya. menggerakkan lingkungan. Di tahun 2011 saat Mhm. membangun perusahaan pun saya masih sambil bekerja sebenarnya. Nah, berdiri di Oke. dua kaki waktu tahun 2011 itu. Nah, kemudian jadi saya pulang kerja, saya turun ke masyarakat bahkan sampai malam, jam 9, jam 11 gitu, Mhm. baru edukasi di Mhm. RW-RW itu kan. Nah, jadi dulu itu Wow. kadang
kita janjian nih sama masyarakat, sama ibu-ibu di rumah tangga, nggak ada waktu gitu kan. Dulu tuh selalu gitu, mereka selalu bilang nggak ada waktu, ngapain sih ngomongin sampah mulu gitu. Nah tapi perubahan itu terjadi, kita nggak, kalau kita nggak pernah menyerah kan orang akhirnya terjadi perubahan. Dulu kita Ya, ngejar-ngejar orang untuk diedukasi, sekarang orang minta gitu, bahkan antri sekarang minta edukasi gitu. justru minta Jadi diedukasi ya sekarang ya, ya. jadi sekarang diundang hampir di seluruh pelosok Indonesia itu, mau dong Wow. edukasi gitu. Jadi sesuatu, makanya bagi saya menolak untuk mengedukasi itu karena saya ingat pengalaman yang dulu itu, Mm-mm. eh, saya begitu susahnya mengajak orang, tapi sekarang orang meminta gitu, dan itu sesuatu yang Mhm. uh, bagi saya sih impact yang luar biasa, dari kebahagiaan tersendiri lah gitu. Itu tak ternilai dengan omset yang disebut-sebut dimanapun gitu. Iya, iya, iya. Betul sekali. Jadi apa ya, seperti yang paham Simbok itu kan you give what you get, ya kan gitu. Jadi Iya, sebenarnya dari apa yang sudah kita berikan itu pasti akan berimpact ke diri kita sendiri ya. Itu ajaran agama manapun juga pasti mengajarkan seperti itu betul. juga. Lebih banyak memberi daripada menerima. Nah, itu juga Mbak. Sekarang yang Simbok tahu itu jadi gudang apa sih sebutannya sekarang Mbak? Gudang pengelolaan sampah atau apa? Yang ada di Recycle Sentul City center, itu. recycle center. Recycle Center. Oke, jadi kalau Iya. di bahasa Indonesiain gudang pengelolaan sampah ya. Pusat daur ulang, bahasa Oke, bahasa pusat daur Indonesia pusat ulang. daur ulang. Nah, Oke, itu ada di Sentul City. kita ada beberapa titik, yang Mhm. terbesar di Sentul City. Oke, ada berapa titik Mbak di Jakarta? Kita ada puluhan sih, yang di Wow. Jabodetabek kita sudah mengelola puluhan gitu, dan Mhm. ada beberapa daerah lainnya gitu. Oke, itu yang dikelola tuh maksudnya Mbak Wilda membawai untuk waste manajemennya dan juga bank sampahnya atau mereka mempunyai metode sendiri-sendiri apa namanya dalam mengelolanya, tapi mereka yang mengikut ke bank sampahnya karena yang setahu Simbok ini pertanyaan juga nih ya, nggak gampang Iya, sebenarnya mengelola bank sampah karena banyak bank sampah yang akhirnya gulung tikar juga kan. ya banyak. Hmm. Ya, Nah itu. jadi yang kita lakukan adalah, kita ada di Safiera Global Sinergi, kita ada dua Mm-mm. pola. Mhm. Dua pola usaha. Jasa di kawasan komersil, Mm-mm. kemudian kawasan komersil ini adalah semua dunia usaha termasuk pemukiman, beberapa jenis Oke. pemukiman. Kemudian Mhm. ada, kemudian kita membina kelompok-kelompok usaha pengolah sampah dan bank sampah, Mm-mm. sekarang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi yang mau menjadi mitra kita, kita rangkul gitu. Nah, jadi Oke. pola ini kita jalankan. Nah, yang di kawasan itu kita adalah jasa waste management. Jadi kita Mhm. mengedukasi kawasan untuk memutus rantai pembuangan sampah ke TPA. Jadi Oke. Hmm. kita mengajak mereka memutus rantai dengan melakukan pengelolaan di TPS itu, di tempat Mhm, pengelolaan mhm, sampah yang tadinya mhm, mereka jadikan tempat penumpukan sampah, kemudian diangkut ke TPA. Nah, kita mhm, putus di situ, kita kelolanya di situ. Nah, di mhm, dalamnya ada bank sampah. Jadi kita untuk mhm. mengedukasi masyarakat, kita memakai sistem bank sampah. Jadi sistemnya itu menjadi satu kesatuan di si konsep waste Oke. management yang kita kembangkan gitu. Jadi bank sampah Jadi yang kita mhm. jalankan sebuah konsep waste management yang terintegrasi gitu. Jadi mulai ada edukasi, kemudian Oke. uh, ada edukasi, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, kemudian kepedulian kesehatan, Mhm, mhm. kemudian pengembangan ekonomi. Jadi ada 5 basic konsep yang kita jalankan Mhm, mhm. di gerakan ini. Oke, berarti memang kita nggak bisa memisah-misahkan antara ini waste management kah atau ini bank sampah karena dia ada dalam satu sinergi ya, dalam ada satu sinergi metode di situ ya. uh, bank sampah itu bagian dari waste management di Indonesia, Ya. bagian dari Mhm, jadi waste dia. management system di Indonesia. Oke, oke. Ya, 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 Mbak. Oke. Terus kemudian nih pada akhirnya kan dari situ
sampah yang tadinya terbuang akhirnya bisa menjadi sumber pendapatan, bukan hanya untuk Mbak Wilda pribadi ya, maksudnya untuk bisnis Wilda, tapi juga akhirnya memberikan insight juga kepada orang-orang sekitar. Mungkin tadi ya dari pemulung-pemulung yang jadi juga lebih semangat, kemudian ibu-ibu rumah tangga juga yang lebih peduli, yang pada akhirnya dulu males, sekarang memilah kok dapat duit gitu ya. Ya, Ada semangatnya di situ ya. Nah, itu kan terus pada akhirnya kan sekarang ini timbul ada yang namanya circular economic, Mbak. iya. Nah, apa sih Mbak itu circular economic? Eh, jadi kalau teman-teman di pengelolaan sampah di Indonesia itu bilangnya Mm-mm. ada mahzab gitu ya, mahzab pengelolaan sampah di Indonesia. Ada yang Mhm. metode PLTSA, itu pembangkit listrik yang tenaga sampah itu yang sekarang Mm-mm. sebenarnya kan belum berjalan di Indonesia. Nah, gembor-gembor Ya, karena dengan sistem pembakar, kalau sistem pembakaran ini kan sampah yang dimusnahkan. Nah, ya, kemudian ada mm-mm. uh, nah kemudian ada sistem circular ekonomi. Nah, yang kita bangun ini adalah circular ekonomi di waste management di Indonesia. Nah, Mm-mm. kalau orang baru bicara circular ekonomi 1-2 tahun terakhir, kita sudah melakukannya dari sekian tahun yang lalu gitu, karena dari Oh, awal oke. kita sudah menggerakkan circular ekonomi itu. Nah, maksud circular Mhm. ekonomi itu adalah membangun ekonomi melingkar. Ekonomi melingkar itu maksudnya bahwa pengelolaan sampah ini uh, bagaimana kita membangun siklus kehidupan. Jadi kalau bicara pengelolaan sampah itu kita tidak hanya bicara sampah, bicara bau, tapi kita bagaimana kita membangun ekosistem itu ekosistem itu terjaga. Jadi kalau bicara sampah Mhm. kan kita tidak hanya bicara hanya bagaimana sampah dikelola jadi kompos, tidak hanya itu, tapi Ya. kita bagaimana kita membangun ekosistem ini terjaga. Mhm. Halo, Mbak Wilda. Mhm. Sayur, ya. Mhm. Misalnya Simbo kan punya sayur nih dimasak. Ya. Kalau Mhm. dengan konsep yang bukan circular ekonomi, sayur itu akan mungkin masuk ke insenerator, dibakar, habis kan, Mhm. habis, ya, Mhm. habis musnah. Kemudian jadi abu, nggak jadi apa-apa. Nah, di konsep circular Ya. ekonomi bagaimana sampah sayur bisa menjadi sayur lagi, sampah ikan Oh, bisa gimana jadi itu, ikan Mbak? lagi. Nah, jadi siklus itulah yang kita bangun. Misalnya mengolah sampah menjadi pupuk organik. Sampah organik Mhm. diolah lagi jadi pupuk organik. Kemudian dipakai lagi untuk menanam sayur itu kembali. Nah, Oh, itu oke. seperti itu sehingga ekosistem kita terjaga gitu. Jadi Mhm. keseimbangan alam itu terjaga. Nah, Mhm. kemudian misal sampah ikan jadi tulang ikan, jadi pakan ikan, kemudian dikasih lagi makan ke ikan, ke peternakan lainnya, ke bebek gitu. Mhm. Jadi membangun siklus itu sehingga ada perputaran dari sampah itu, dia kembali lagi menjadi kehidupan gitu. Apakah dalam bentuk kehidupan yang Mhm. sama atau kehidupan yang lain, sehingga siklus itu terbangun terus berputar terus, sehingga tidak ada, kalau dengan pembakaran sampah di stop. Salah satu kehidupan kita terputus, keseimbangan alam itu akan terganggu. Makanya terjadi pemanasan global. Kalaupun banjir, kita banjir nih, kita harus lihat banjir itu bisa jadi karena sampah kita numpuk di Bantar Gebang. Jadi pemanasan global, curah hujan Mhm. jadi lebih tinggi gitu. Jadi panjang, dampaknya itu panjang. Nah, jadi kita nggak pernah sadar, tapi saat siklusnya seimbang, keseimbangan alam itu akan terjadi. Jadi bicara sampah kita juga tidak hanya bicara masalah ekonomi, tapi bicara keseimbangan alam juga sebenarnya. Ya, itu tadi ya. Cukup menarik ya sebenarnya circular economic ini kalau mau dibilang ya, kalau mau dibilang ini berarti seperti zero waste management ya. Jadi nggak ada sisa Ya, gitu. Istilahnya gitu lah ya, ya nggak ada sisa betul. ya. Nah, Ya, contoh yang kayak bikin sekarang yang plastik tuh. nah betul, yang karena yang membuat menarik sampah itu sebenarnya adalah sisa. Sisa yang pada akhirnya kenapa bisa diolah lagi menjadi tidak bersisa lagi gitu ya. Ya, betul. Mengolah
mengolah sampah. Sampah itu kan tadinya definisi sampah itu kan sisa ya, sisa yang tidak berguna lagi gitu. Nah, bagaimana kita membuat sisa ini jadi cuma sedikit bahkan sampai habis, jadi nggak ada sisa. Gitu. Ya, ya. Jadi nggak ada sisa lagi. Itu tadi circular economic sama dengan sistem zero waste. Nah, Mbak Wilda, Simbok dengar nih selain di bank sampah ada juga nih ya yang sedang dijalankan oleh Mbak Wilda. Yang aku dengar ada yang namanya hotel kambing. Oh, Hmm, iya. Hotel kambing sebenarnya juga hotel kambing adalah bagian oke. dari program kita di circular economy. Karena kita menghasilkan pakan ternak, kemudian kita punya banyak sampah daun, sampah sampah rumput, gitu ya. Nah, disitulah kita mengembangkan sistem hotel kambing itu, gitu. Jadi hotel kambing itu sebenarnya juga kita punya kita punya itu lebih pertama membangun siklus kehidupan, kedua kita membangun apa namanya membangun pasar sendiri juga gitu. Bagian saat saya bikin pakan, saya kan harus mikir nih mau dijual kemana nih pakan yang saya bikin gitu. Jadi Ya. ada dua fungsi sebenarnya terkait hotel kambing ini, adalah membangun siklus kehidupan di waste management, di pengelolaan sampah itu, kemudian adalah menciptakan pasar sendiri. Jadi kalau kita punya pakan, kita punya kambing sendiri, jadi mengolah sampah tidak mesti jualnya sampah, tidak mesti jualnya hasil. Oke. Tapi saya bisa jual kambing, saya bisa jual ikan, saya bisa jual sayur. Jadi Jadi lebih sebenarnya kalau kalau hotel kambing itu berarti lebih menawarkan kepada jasa ini ya Mbak, jasa apa sih pengelolaan. Oh iya, jadi itu juga awalnya karena ini, saya dulu tuh saya bilang saya punya kambing gitu kan, bilang ke teman-teman juga cerita, kami tuh pengen punya investasi. Dulu tuh teman-teman saya cerita seperti itu, punya investasi, pengen punya ternak gitu, pengen punya kambing, pengen punya sapi gitu kan. Tapi siapa yang mau pelihara? Kita nggak punya lahan, nggak punya tempat. Kan kepikiran tuh, langsung Iya. otaknya muter, ya udah kita siapin tempat, kita siapkan bibit, kita siapkan semuanya, kamu tinggal berinvestasi pembiayaan bibitnya. Jadi kita sharing hasil pakan dari kita, mereka investasi di ternaknya gitu. Oke, jadi ini juga istilahnya berkolaborasi lagi ya. Kalau tadi kan berkolaborasi dengan ibu-ibu rumah tangga nih awalnya untuk waste manajemennya. Nah, kalau kambing ini mungkin berkolaborasi sama peternak kambing ya, Mbak. Iya. Nah, oke, Mbak Wilda, nih sudah ada yang nanya lagi juga nih ya. Tapi sebelum aku bacakan pertanyaan, aku mau sapa dulu nih ya buat teman-teman yang udah hadir di Instagram Live malam ini dari Inter Idobis. Kembali lagi ya, hari ini kita bicara mengenai menciptakan uang dari yang terbuang ya, bersama dengan Ratu Sampah. Aduh, kan pasti penasarannya, kok bisa sih ini disebut sama Ratu Sampah? Nah, kita ngobrol bareng nih, gimana beliau dalam menjalankan bisnisnya yang akhirnya bisa disebut menjadi sociopreneur. Nah, ini pertanyaan ya Mbak dari Dapur Kebangsaan. Aku mau tanya, bisnis apa yang Uni tawarkan untuk para ibu rumah tangga untuk sampah ini? Nah, mungkin bisa dijelaskan tadi, sebenarnya kita udah ngobrol ya soal bank sampah ya Mbak. Bisa dijelaskan lagi nih, sebenarnya bisnisnya apa sih yang ditawarkan kepada ibu-ibu rumah tangga? Mungkin dari Dapur Kebangsaan ini kalau bekerja di bidang kuliner, usaha bidang kuliner, mungkin bisa join juga nanti di sini ya. Di rumah tangga itu sebenarnya kan kita ada konsep bank sampah itu, kalau dari sisi rumah tangga ya. Jadi sebenarnya bank sampah terkait jasa pemilahan sampah sebenarnya. Jadi kita mengalihkan biaya jasa ke ibu-ibu di rumah tangga. Kalau dia memilah, nanti dinilai hasil pilahannya menjadi rupiah gitu. Nah, jadi bank sampah itu kita mengajak ibu-ibu untuk mau memilah, terus menjadikan benefit, melihatnya jual beli sampah gitu. Iya, betul.
ibu-ibu gitu. Mm-mm. Bagian dari edukasi gitu. Nah itu bisa dilakukan kalau di rumah tangga gitu. Terus bisa Mhm. juga Nah, kalau mhm. terkait ibu rumah tangga bisa juga ibu-ibu di rumah bikin ekobrik gitu. Nanti bisa dijual ke kita gitu. Kemudian ekobrik itu adalah apa men, me, apa me, apa sih namanya mengkarantina plastik di dalam sebuah kemasan gitu, di dalam sebuah Mhm. kemasan. Nah dari situ bisa membuat ekobrik, bisa membuat uh, kerajinan daur ulang gitu, banyak yang bisa Mhm. dilakukan di rumah tangga. Bahkan membuat kompos pun kalau nggak kepakai bisa disetor di bank sampah gitu. Banyak yang Oke, bisa dilakukan jadi ibu dari sampah mereka. oh ya, jadi apa namanya? Banyak-banyak bisnis yang bisa ditawarkan maksudnya di situ ya, ya Mbak Ya, Wilda ya. Jadi mulai dari tadi mungkin kalau ada yang cuma mau memilah sampah, oke. Kalau ada yang mau membuat kerajinan daur ulang juga oke. Paling maksudnya apapun sebenarnya yang bisa dilakukan dari pengolahan sampah ini oleh ibu-ibu rumah tangga nantinya hasilnya bisa tuh kalau yang bingung nih akhirnya aku bisa bikin kerajinan tapi bingung mau jual gimana, ayo datang aja gitu ya ke nah, nanti Safira bisa kontak Global kita Synergy. langsung. Ya, Bisa gitu. bisa difasilitasi gitu ya Mbak. Bisa, nanti kita bantu fasilitasi. Kalau ada yang mau bikin kelompok, maksudnya Mm-mm. kami mau menggerakkan seperti yang dilakukan oleh Wilda gitu misalnya ya, seperti yang Ya. saya lakukan. Mm-mm. Kita akan bantu mereka membuat kelompok dan bahkan sampai ke badan Mm-mm. usaha gitu. Kita bisa membantu kelompok usaha sampai ke Mm-mm. pembentukan badan usaha untuk bidang Mm-mm. waste management di lingkungan mereka. Jadi mulai dari skala Mm-mm. kecil atau skala UKM atau mau berkembang ke arah CT atau PT, kita bisa dampingi gitu. Karena di Indonesia itu kan Oke, masalah sampah masih sangat banyak. Jadi semua masih punya betul kesempatan sekali. lah untuk saling membantu gitu. Jadi ini nggak bisa dihandle oleh satu atau dua orang, tapi kita bisa keroyokan untuk gerakan ini gitu. Jadi dan itu bisa Jadi ini diubah harus wilayah bisa bersama-sama ya. menjadi sebuah ya dan bisa lembaga usaha berbasis masyarakat gitu. Oke, oke. Jadi kalau seandainya nih Mbak Wilda ada yang tadi ya berminat untuk oke aku mau buka kelompok usaha. Oke gini deh, seandainya nih Simbok nih di Semarang kan sebenarnya permasalahan sampah itu kan bukan hanya Bantar Gebang yang udah mulai nggak Ya, muat ya tempatnya ya kalau di Jakarta, ya tapi di Semarang pun kan juga sama. Nah, Semarang juga masalah seandainya nih, loh sampahnya. iya benar sekali. Nah, Mbak, saya tahu makanya belum kan Semarang apa itu? Semarang lagi kesulitan bikin TPA, nggak dapat lahan TPA loh. Nanti kalau nggak ada TPA, buang sampahnya udah bingung. Ya, Makanya harus ya. mulai nih dari sekarang. Nah, betul banget tuh. Nah, kalau seandainya nih, Simbok sendiri nih, aku terinspirasi, oke deh habis ini aku mau bikin juga kayak Mbak Wilda untuk daerah Semarang. Nah, kalau ada teman-teman juga yang kayak Simbok yang mau seperti itu, kita ngubunginya kemana nih, Mbak? Atau Bisa ada nanti syarat-syarat hubungi. tertentu nggak untuk pendampingannya? Uh, Syarat saya cuma satu, mau bergerak kita bantu. Kalau kadang saya ditanya berapa orang mau bergerak, Nah, karena di itu dia. gerakan ini satu orang yang mau bergerak, dia mau bekerja, dia mau mengajak orang lain, bisa jalan. Saya pastikan Hmm. bisa jalan. Jadi nggak sebenarnya nggak ada syarat tertentu ya, atau nanti jangan-jangan gini nih kalau kita mikirnya, aduh nanti kalau kita minta didampingin biayanya gimana ya, mahal nggak ya untuk ini. Nah, kalau kayak kita bilang seandainya kita di bisnis fashion atau kuliner kan ada tuh mbak resellernya ya kan gitu, berarti ini kan sama aja nih di pengelolaan jasa sampah waste management ini kan berarti berarti kita bisa juga nih ya jadi semacam agent atau perpanjangan tangan lah ya gitu dari Kita Safira boleh, Global Sinergi ini. ya kita ada dua pola yang kita tanyakan kalau ada yang minta pendampingan. Mm-mm. Mereka mau jadi perwakilan kita atau mau berdiri sendiri. Jadi Oke. saya tanya, saya banyak yang bilang ke saya, ayo Mm-mm. bikin franchise dong gitu. Saya kenapa nggak mau bikin franchise? Karena uniknya di lingkungan ini harus ada rasa kepemilikan. Jadi saat mereka Mm-mm. bergerak, ini adalah milik kami, kegiatan kami itu akan lebih powerful. Gitu. Nah, jadi Mhm. saya selalu tanya dulu nih, teman-teman mau jadi perwakilan kita atau mau punya Mm-mm. sendiri, maksudnya berdiri sendiri
Mm-mm. dari nol. Jadi kalau dengan kita nanti ada pola kerjasama, ada beberapa hal yang bisa kita sharing dengan teman-teman. Mungkin terkait Oke. investasi dan segala macam. Tapi kalau mau berdiri sendiri, teman-teman kita dampingi dari sisi edukasi, manajemen. Nanti kalau ada kebutuhan teknologi baru kita dampingi. Tapi kalau udah kita kelola Oke, oke. Jadi nggak. bareng itu Mhm, ya. Jadi otoritas mhm, kita di sana. mhm. Jadi beda, tergantung pilihan Oke, teman-teman. jadi ada beberapa pilihan ya. Iya. Ya, betul. Ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih, maksudnya lebih nyaman yang mana nih? Apakah kita akan bisa berdiri sendiri, kita hanya minta pendampingannya, atau kita bisa menjadi, itu dia tadi ya, franchise-nya lah ya istilahnya. Ya, kita bilangnya Istilahnya franchise-nya. perwakilan kita. Nah, istilahnya dari perwakilan itu ya. Nah, Mbak, sebenarnya kalau yang ada di gudang sampah itu ada gudang sorry ya, gudang daur ulang sampah. Yang dilakukan di situ apa aja, Mbak? Eh, kita melakukan layanan Mm-mm. penjemputan, pengambilan sampah, pengangkutan sampah. Oke. Mm-mm. Kemudian yang belum terpilah kita pilah lagi. Yang belum Mm-mm. terpilah di masyarakat kita harus memilah lagi. Ada Mm-mm. pemilahan. Kemudian masuk ke proses pengolahan. Proses pengolahan itu Mm-mm. banyak tergantung nanti sesuai yang sudah terpilah nih. Ada organik akan dibagi, ada yang menjadi kompos, Mm-mm. ada yang jadi pakan ternak, kemudian ada yang Mm-mm. jadi biogas sampai listrik Mm-mm. misalnya. Kemudian nanti ada lagi Mm-mm. eh, menjadi misalnya menjadi maggot, menjadi berbagai macam produk, itu dari organik. Nah nanti untuk Oke. jenis non organik seperti logam, plastik, Mm-mm. kaca, kertas itu kita Mm-mm. pilah sesuai jenisnya. Logam itu ada bagian lagi, dipilah lagi itu sesuai jenisnya. Kemudian kaca itu dipilah lagi per jenisnya sampai ada yang beling. Kalau di tempat kita kan beling itu bisa diterima di bank sampah. Ya, Kemudian betul, betul sekali. kertas ada lagi pembagiannya tuh, ada yang koran, ada kertas HVS, Mm-mm. ada yang iflex gitu. Nanti ada pembagian lagi. Jadi Mhm. ada Mhm. banyak. Ya, oke. Mhm. Nah itu kita Ada lakukan banyak itu proses yang di pemilahan. situ ya Ya. sebetulnya ya. Jadi setelah pemilahan lanjut ke proses sesuai jenisnya masing-masing. Mhm, oke. Sekarang ini berarti sudah ada berapa karyawan, Mbak, yang ada di yang pada akhirnya bisa diberikan lapangan pekerjaan karena tadi awalnya kan misinya kan untuk memberikan lapangan pekerjaan ya. Ya, kalau yang langsung di bawah kita itu ada kurang lebih 900-an lah, 900-an. Wow. Mhm. Terus kalau yang mitra-mitra itu lebih banyak lagi gitu. Lebih Kalau yang banyak mitra lagi. yang ya kalau mitra itu kan kelompok-kelompok kecil yang Mhm. timnya mulai dari 2 orang sampai 15 orang gitu, yang di skala desa, skala RT, skala RW, skala desa. Mhm. Jadi Mhm. mitra kita. Mhm. Itu berarti sudah banyak lagi juga kelompok usaha yang didampingi baik dari RT, RW, skalanya ataupun tadi skala desa juga ya, Mbak. Iya, betul. Mhm. Ya, Mbak Wilda, tadi belum disebutkan nih kalau seandainya ada teman-teman yang butuh untuk pendampingan bisa menghubungi di mana, Mbak? Boleh nanti bisa bisa email kita di info@xgs.co.id. Mhm. Info at uh, info@xgs.co.id. XGS ya. Oh, info at xgs.co.id ya. Atau Ya. mungkin teman-teman Atau ada bisa Instagram lewat atau website? website Mhm. di website kita Nah, di website? xgs.co.id. Saya punya juga nomor telepon yang beredar di internet, silakan hubungi. Oke, Banyak websitenya di teman-teman ya banyak. xgs.co.id ya, Ya, Mbak? di fanpage juga Oh, ada. oke. Gitu. Mm-mm. Dengan nama Ada yang semua. samakah, Mbak, di fanpage? Wildayanti. Oh, Wildayanti Wildayanti ada ya. PT Sierra Global Sinergi.
Oke, oke. Jadi nanti untuk teman-teman mungkin nanti bisa kalau yang belum belum ada gambarannya kayak apa sih nanti ya ini pendampingannya atau kayak apa sih pengelolaan sampah ini mungkin bisa langsung lihat di websitenya atau di fanpage-nya ya Mbak. Di situ akan banyak banget kan Nanti ya atau kita searching. saat saat teman-teman menghubungi, kita akan Mm-mm, tanya ke teman-teman kondisinya seperti apa, apakah mulai dari nol, apakah yang ada sudah berjalan gitu. Jadi nanti kita mm-mm, klasifikasikan, jadi kita akan analisa nih kita bantunya dari mana. Kalau yang belum mm. memulai, kita akan mulai dari tahapan apa yang harus mereka. Jadi nanti akan Ya. Mhm. uh, apa namanya kita akan lihat dulu nih teman-teman yang mau bergerak akan mereka mau mulai dari tahap mana, apakah benar-benar Mm-mm, baru pengen aja gitu atau kami sudah mulai bergerak tapi masih mm-mm, nggak tahu nih arahnya mau kemana gitu. Nanti kita analisa mm. dari sana, jadi kita sesuaikan. Nanti Oke, kita oke. akan pandu dia di tahap awal langkah-langkah. Mhm. Kalau baru mau mulai nanti ada langkah-langkahnya. Kalau yang sudah bergerak langkah pengembangannya kemana? Nanti kita kasih panduan itu. Oke, jadi sebenarnya jangan khawatir ya kalau memang yang mau bergerak nanti akan ada pendampingan dari awal dan sebenarnya ini kesempatan yang bagus untuk digunakan untuk oleh teman-teman semua atau ibu rumah tangga semua karena lagi pandemi dan kita lagi banyak banget di rumah. Jadi ini bisa jadi salah satu bentuk kegiatan positif yang bisa dilakukan di rumah ya sebetulnya untuk memulai memilah sampah, mengelola sampah, mendaur ulang begitu ya Mbak Wilda ya. Oke, sepertinya jaringannya terputus-putus dengan Mbak Wilda. Semoga masih bisa tersambung. Ya, oke. Oke, karena sambungan sepertinya dari sinyal dari Mbak Wilda tadi terputus-putus ya. Jadi dan kita juga tadi sudah sampai di pembahasan akhir. Jadi sekalian aja ya simbok ada summary sedikit ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini tadi yang belum sempat menyimak dari awal, nanti jangan khawatir, dicek aja di Instagram TV-nya. Pasti habis ini akan ada di Instagram TV di Inter Indobis ya. Nanti bisa dilihat di situ ngobrolnya Simbok sama si Ratu Sampah ini dari awal seperti apa sih, bagaimana beliau membangun bisnisnya. Jadi sebenarnya bisnis yang beliau bangun adalah dimulai dari rasa keprihatinan dan rasa sosial. That's why kenapa Ratu Sampah ini bisa disebut menjadi sociopreneur karena semuanya didasari dari kegiatan sosial dulu. Kegiatan sosial kok bisa jadi bisnis sih, Mbok? Duitnya dari mana, modalnya dari mana? Nah, itu dia. Bagaimana akhirnya kekuatan kolaborasi dan networking. Itu tadi ya. Jadi ketika Mbak Wilda untuk memulai menjadi bisnis, beliau berkolaborasi mengajak para ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sekitar untuk mengumpulkan dan memilah sampah untuk akhirnya bisa menjadi sampah yang bersih yang bisa dijual kepada pemulung dan akhirnya bisa membentuklah menjadi bank sampah. Itulah pertama kalinya menjadi entrepreneur, disebutlah menjadi sociopreneur ya. Itu dia. Jadi buat teman-teman semua nih mumpung lagi pandemi di rumah, banyak ibu-ibu rumah tangga yang di rumah juga kan. Kalau mau cari salah satu kegiatan yang bisa berimpact positif dan menghasilkan apa sih? Boleh banget nih dicoba. Kalau masih bingung gimana, kalian boleh langsung nanti ke websitenya di www.xgs.co.id atau di fanpage @wildayanti dan juga Safira Global Sinergi. Kalau juga nih teman-teman di rumah, se-Indonesia ataupun dimanapun, Mbak Wilda juga melakukan pendampingan kelompok-kelompok usaha yang mau bergerak. Syaratnya cuma satu, mau bergerak ya. Nah, untuk yang mau minta pendampingan, boleh banget nanti email langsung ke info@xgs.co.id ya, itu dia. Jadi malam ini kita udah bicara dengan Ratu Sampah. Semoga nanti ada insight-insight yang bermanfaat pastinya yang didapat oleh teman-teman. Oke, kita akan ketemu lagi di Orbis yang berikutnya. Orbis itu apa? Obrolan bisnis Inter Indobis. Di mana obrolan bisnisnya itu bukan hanya meet the expert kayak hari ini nih kita ketemu dengan expertnya sampah, pengelolaan sampah.
Minggu lalu kita ketemu Meet the Startup UMKM ya. Jadi kita belajar bagaimana membangun bisnis dari nol, dan juga kita yang minggu sebelumnya kita membahas seputar bisnis di kancah ekspor gitu ya. Jadi komplit banget buat teman-teman semua yang mau tahu selanjutnya Orbisnya ada siapa sih ya, narasumbernya atau apa sih yang mau diulik. Kamu langsung cek di feed-nya, kamu follow dulu, kalau yang belum follow kamu cek di feed-nya ya, dan kamu share informasi yang sebanyak-banyaknya. Kalau kamu punya usulan tema atau usulan narasumber, boleh banget langsung kamu DM, atau mau pembahasan apa boleh banget nanti langsung di DM, nanti tim Inter Indobis akan mewujudkannya ya kan. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa juga follow IG Simbok di simbok.ika.pramesti dan subscribe YouTube aku di Simbok Mus Indonesia. Malam ini Simbok lagi ada di coffee shop di hifi.co yang ada di Lampar Sari, Semarang. Buat kamu yang lagi di Semarang, bingung mau kemana, kamu boleh banget nyobain kesini karena tempatnya enak banget, nyaman banget ya. Pas banget buat kamu untuk spend time bersama dengan teman-teman kamu, bersama dengan keluarga kamu, atau kalau kamu mau butuh tempat untuk ngerjain tugas, boleh banget kesini. Ada wifi-nya dan kopinya enak-enak banget ya. Langsung kesini aja. Sampai ketemu lagi dengan Simbok di kesempatan yang berikutnya. Oke, salam sukses dan sehat selalu. Bye-bye.